wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video tugas geografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Zara Putri. Saya Zina Marlene Johnson. Saya Maura Aurelio. Saya Martania. Saya Muhammad Faiz. Atmosfer adalah gas yang menyelimuti bumi tempat tinggal kita. Bumi tanpa atmosfer akan mengalami perubahan suhu yang signifikan. Panas dari matahari akan terserap dengan cepat dan meningkatkan suhu permukaan secara drastis. Sebaliknya, suhu akan turun dengan cepat ketika sinar matahari tidak lagi menyentuh permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki peran penting. Ada lapisan troposfer, terus stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tiap lapisan mempunyai karakteristik unik dan fungsi yang berbeda-beda. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah mengandung sejumlah besar uap air dan karbodioksida. Di lapisan ini kita bisa bernapas dengan bebas tanpa ada hambatan. Di lapisan troposfer lah terjadinya berbagai fenomena cuaca dan iklim secara aktif. 2. Lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer memiliki peran penting dalam melindungi makhluk hidup dari sinar UV karena di dalamnya terdapat lapisan O3 yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet. Keberadaan lapisan ozon ini memengaruhi suhu di lapisan stratosfer, sehingga semakin tinggi maka suhu juga semakin meningkat. Lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteor. Keberadaan mesosfer melindungi kita dari ancaman benda angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Suhu di mesosfer dapat mencapai minus 83 derajat Celcius karena pada mesosfer berlaku hukum gradien termik. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km dari bumi dan puncaknya bernama mesopause. 4. Lapisan termosfer. Termosfer adalah lapisan paling tebal di atmosfer bumi. Hanya gas paling ringan seperti oksigen, helium, dan hidrogen yang ditemukan di lapisan ini. Atmosfer memanjang dari mesopause, batas atas mesosfer, dan mencapai ketinggian hingga 690 km di atas permukaan bumi. Di lapisan atmosfer ini, molekul gas yang tersebar tipis menyerap sinar X dan radiasi ultraviolet. Di lapisan desmosfer atau ionosfer ini juga tempat terbentuknya aurora. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dan tertinggi dari atmosfer bumi. Lapisan ini terletak di atas ketinggian 400 km dari permukaan bumi karena jaraknya yang sangat jauh. Gaya gravitasi bumi memiliki pengaruh yang sangat kecil di eksosfer. Eksosfer dapat dianggap sebagai wilayah antara bumi dengan luar angkasa. Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Sedangkan cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan suatu yang relatif singkat. Klasifikasi tipe iklim. Yang pertama itu ada iklim matahari. Iklim matahari merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Menurut iklim matahari, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Klasifikasi tipe iklim ini merupakan yang paling umum digunakan karena klasifikasi ini merupakan yang paling mudah dikenali apabila dibandingkan dengan klasifikasi lainnya. Iklim Köppen. Iklim Köppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Iklim Junghun merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Iklim Schmidt-Ferguson merupakan klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan. Terakhir ada iklim Odeman, yaitu klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan juga sebagai acuannya. Perbedaannya dengan iklim Schmidt-Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Iklim global adalah distribusi panas dan curah hujan jangka panjang di permukaan bumi. Panas dari matahari menjaga suhu rata-rata bumi sekitar 60 Fahrenheit atau sekitar 16 Celcius. Dalam kisaran yang memungkinkan kehidupan biologis dan mempertahankan reservoir air cair yang menopang kehidupan di planet ini. Iklim global diklasifikasikan menurut suhu rata-rata dan akumulasi curah hujannya, dan secara umum membentuk pita garis lintang yang berorientasi timur-barat di permukaan bumi.
suhu rata-rata akan meningkat dengan garis lintang dan menurun dengan ketinggian, di mana suhu tertinggi berada di dekat garis khatulistiwa dan dekat permukaan laut. Pola pemanasan yang tidak merata ini mendorong konveksi dan sirkulasi yang digerakkan oleh panas dari lautan dan atmosfer. Udara hangat dan syarat kelembapan di ekuator naik dan mengalir menuju kutub mendingin, melepaskan curah hujan dan tenggelam saat mengalir. Zona tropis yang membentang sekitar 15 derajat utara dan selatan khatulistiwa adalah zona yang sangat hangat dan basah. Zona semi kering dan gersang bumi yang panas terletak di bawah udara kering yang tenggelam antara sekitar 15 derajat dan 30 derajat utara dan selatan. Siklus konveksi vertikal dari udara hangat dan basah yang naik dan udara kering yang sejuk tenggelam disebut Selhatley. Suhu rata-rata akan meningkat dengan garis lintang dan menurun dengan ketinggian, di mana suhu tertinggi berada di dekat garis khatulistiwa dan dekat permukaan laut. Pola pemanasan yang tidak merata ini mendorong konveksi atau sirkulasi yang digerakkan oleh panas dari lautan dan atmosfer. Udara hangat dan syarat kelembapan di ekuator naik dan mengalir menuju kutub mendingin, melepaskan curah hujan dan tenggelam saat mengalir. Zona tropis yang membentang sekitar 15 derajat utara dan selatan khatulistiwa adalah zona yang sangat hangat dan basah. Zona semi kering dan gersang bumi yang panas terletak di bawah udara kering yang tenggelam antara sekitar 15 derajat atau 30 derajat utara dan selatan. Siklus konveksi vertikal dari udara hangat dan basah yang naik dan udara kering yang sejuk yang tenggelam disebut Selhatley.